Oke, terima kasih teman-teman udah datang. Total udah ada 34 orang yang datang. Terima kasih sekali, ternyata banyak sekali peminatnya ya. Hampir kurang lebih sama dengan yang di online review. Atau kalau enggak salah online review yang pertama cuma 28 orang kalau enggak salah. Sekarang paling banyak 34. Oke, so di kali ini sih sebetulnya dadaan karena sempat ngelihat punyanya Mas Ibeng. Ya, Mas Ibeng itu senior saya dari dulu yang malah yang suka gebukin saya waktu di IDVN ngasih banyak ini ya apa komen ya. Kalau komen terutama di bagian modeling kejem banget ya. Seperti itu. Jadi kebetulan kemarin di minggu kemarin di Facebooknya dia kita ngobrol-ngobrol tentang renderannya dia yang paling baru waktu itu. Kemudian kok kayaknya asik banget, banyak yang nimbrung, jadi kita bikin online reviewnya. Saya tawarkan online review, ternyata ada yang mau. Terus kemudian si Mas Wahyu juga kepingin di review, akhirnya diadakan aja. Terus pengaruh corona ya. Nanti kita bicarakan deh pengaruh corona gimana. Oh, Ibeng nggak galak sekarang ya? Udah ada umur. Galakan dulu. Oke, saya masuk ke referensi. Cuman sebelum masuk, benar-benar masuk ke referensi ya, saya ada beberapa gambar yang mau saya kasih lihat. Kalian harus bisa tebak ini punya siapa. Kalau nggak bisa, kebangetan. Oke, punya siapa ini? Ada yang tahu? Dijawab di chat. Makanya kamu tuh ganti nama, Di. Jangan ulat naga. Makanya kamu bilangnya belum tahu. Coba kamu benar-benar naga gitu, pasti tahu, banyak tahu. Jadi ini punyanya Koma ya, si Dennis. Ya. Saya sempat ketemu sama Dennis waktu di Bandung, orangnya ambisius sekali ya. Saya senang kalau ketemu orang-orang ambisius kayak gini nih. Ya, jadi punyanya Koma Visualization. Saya sempat ketemu sama Reza juga, Reza Kunkun, sama Remy, sama tentunya sih ada Iwan, sama IGPIC juga saya ketemu semua. Terus kemudian next image, ini punyanya siapa? Ada yang tahu? Ini nanti recording kita upload di YouTube kok. Ini juga punya Koma, ya. Ini juga punya Koma. Ada yang tahu ini punya siapa? Ada yang tahu? Ya, punya Remy. Ya, sesama pemain Blender pasti tahu ya. Nah, nongkrongnya tempat yang sama ini ya. Ini ada yang tahu? Oke, benar. Ya, Remy juga. Nah, ini punya siapa ini? Ada yang tahu? Ya, tahu ide visual, tapi nama aslinya siapa yang tahu? Saya juga enggak tahu nama aslinya. Oh, ini Dennis Cahya Indra ini anu ya? Koma ya? Dennis Koma ya? Oke. Welcome. Ada Dennis, ada masternya di sini. Oke, terus ini juga punyanya Ede ya. Ini sengaja saya bawa ke sini. Kenapa kok ada punyanya Koma, ada punyanya Remy, kemudian punyanya Ede. Kenapa? Karena punyanya Ibeng itu kan pakai Blender ya. Jadi saya kepikiran kenapa kok enggak saya angkat dulu yang pakai Blender. Nah, coba kita lihat ya. Entah kenapa, ini yang enggak setuju enggak apa-apa. Tapi
kemungkinan besar banyak yang setuju. Entah kenapa, yang pakai blender hasilnya kurang lebih sama semua. Entah kenapa. Mirip semua untuk yang daylight. Ya. Yang ini cukup berbeda, yang punyanya Dennis ya. Cuman yang ini, kemudian kalau ini ya satu scene yang sama, kemudian sama punyanya Remy, kemudian ini Remy juga kan, terus kemudian ED, ya. Ini, nah, jadi nggak heran ya, makanya renderannya sama ya. ED ini Edi apa? Ya, ED ini Edi ya? Oh, Pasca Rupang. Well, sebetulnya begini, mau ke bawah style, it's fine, ya. Jadi entah itu jadi koma, terus kemudian Pasca, kemudian Remy, ya. Terus kemudian punyanya Ibeng pun sama gitu. Moodnya sama persis. Jadi entah kenapa stylenya itu semua sama. Jadi kalau misalkan saya enggak pernah lihat image ini punyanya siapa, ya, entah itu punyanya, jadi out of nowhere, tahu-tahu dikasih lihat begini, ya, saya langsung enggak bisa nebak, ini punyanya Koma, punyanya Pasca Rupang, atau punyanya Ibeng, ya, atau punyanya Remy. Saya enggak bisa bedain. So, ini yang menurut saya jadi isu yang cukup cukup membahayakan. Kenapa? Tidak ada yang namanya diferensiasi. Ya, jadi kalau tidak ada yang namanya diferensiasi, itu sama dengan tidak ada yang namanya originalitas. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih ingat, saya pernah jadi ini ya, jadi salah satu jurinya di 3D Award-nya CG Arsitek. Itu saya setengah mati itu ratusan image dan ratusan animasi yang harus saya cek dalam waktu 1 bulan. Bayangin. Jadi bingung pakai sistem skor. Nah, salah satu skor yang penting sekali ternyata itu adalah skor originalitas. Jadi di mana kita tidak bisa pungkiri ya, industri kita ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya Alex Roman, terutama kalau dalam hal animasi. Ya, jadi Alex Roman bikin itu, semua orang bikin itu. Kemudian Alex Roman dia resign dari Archviz, dia pindah ke dunia FX. Kemudian mulai diisi oleh ini seperti Peter Guthrie, kemudian Bertrand Benoit. Nah, jadi apapun yang dilakukan 2 orang itu semua orang ikut. Ya. Jadi lucunya industri ini seperti itu. Jadi benar omongan people are sheep. Jadi manusia itu domba. Satu orang ke sini, semua orang ke sana. Ke sini semua. Ya kan? Jadi sama dengan kalau misalkan kita ke satu warung, bukan warung ya, kita anggap aja restoran lah ya. Kalau kita bicara ada satu restoran, ada 2 restoran jejer, yang satu rame, satunya sepi. Semua orang ke tempat yang rame dengan asumsi apa? Yang rame makanannya pasti lebih enak. Padahal belum tentu yang sepi ini makanannya lebih nggak enak, gitu kan? Bisa jadi memang dia lebih enak. Tapi karena faktor psikologis, orang udah keluar duit, nggak mau sampai salah pilih, akhirnya mereka ngikutin arus. Tapi kita harus mengerti, kalau kita ngikutin arus, otomatis apa yang membuat kamu ini berbeda dari yang lainnya, yang sama-sama ikut arus? Nggak ada. Pasti banyak yang mengatakan nggak ada ya. Sebetulnya ada. Kalau kamu mau ngikutin arus, caranya untuk untuk supaya kamu dikenal orang, itu ada. Jadi jangan sampai berpikir kalau ngikutin arus nggak ada cara untuk dikenal. Satu-satunya cara paling cepat dikenal kalau kalian ngikutin arus adalah mati duluan. Bener nggak? Kalau arusnya itu menuju ke air terjun, kamu terjun duluan. Kalau kamu terjun duluan, pasti semua orang lihat. Betul nggak?
Semua orang lihat kan? Seperti itu. Atau kamu langsung keluar dari arus itu, di mana semua orang terseret arus, kamu keluar. Begitu ada batu atau pohon, kamu langsung naik, kamu pegangan, kamu keluar dari arus. Otomatis kamu akan dilihat orang. Karena semua orang di bawah, kamu di atas. Jadi either kamu di atas langsung atau kamu di bawah langsung. Jelas pilihannya bukan di bawah langsung. Kalau di bawah langsung kamu mati. Betul ya? Seperti itu. So, jadi ya bahasannya berat. Tapi inilah tujuan saya kenapa kok mengadakan online review, kemudian membanjiri tutorial begitu banyak. Seperti kayak tutorial Corona from start to finish, itu saya juga banyak dipengaruhi, bukan dipengaruhi ya, saya terinspirasi sama ini, Remy ya. Dia benar-benar mendedikasikan waktunya untuk bikin tutorialnya yang Blender, which is really really good tutorial ya. Nah, terus Mas Weldy, makan malam itu jam segini bahaya loh Mas. Saya dulu 104 kilo soalnya. Oke, jadi saya tidak percaya kalau style-style yang sudah saya kasih lihat tadi, jadi dari punyanya Koma, Remy ya, kemudian Pasca Rupang itu sama Ibeng itu karena blendernya, enggak. Bagi saya jangan sampai menuduhnya ke blendernya, ya. Nanti saya bisa bikin contoh ya, kayak nanti salah satu yang dari mungkin punyanya Koma atau punyanya Remy bisa saya edit sedikit di Photoshop supaya kelihatan berbeda, ya, seperti itu. Jadi diferensiasi sekali lagi harus ada, ya. Oke, next-nya yang kepingin saya kasih lihat adalah ini referensi untuk ini. Kenapa Andri Munov ini apanya salah fokus? Ngelihat Mas Weldy makan. Si Bugis Makassar namanya siapa ya tadi? Aji ya. Mukamu serius banget, Ci. Oke, sekarang saya masuk ke referensi ya, benar-benar referensi. Cara paling gampang untuk mendapatkan referensi kalau sesama image, sesama renderan, yang paling gampang kita cari Instagram, kita cari Renderbox Magazine. Wis nggak usah lihat ya, yang lain ya, kebanyakan nanti malah pusing. Wis paling enak di Renderbox itu karena dia followernya banyak dan yang bagus-bagus di sana. Jadi ini saya bahas yang daytime dulu karena punyanya Mas Wahyu kan daytime ya. Jadi kalau yang punyanya Mas Ipeng nanti yang mendekati sunset ya, yang evening. Oke, saya tidak akan nyebutkan ini punya siapa, saya sendiri nggak ngecek. Nah, ini yang daylight saya dapat dari Renderbox Magazine. Ya. Ini daylight, ya daytime. Ya, jadi apakah daytime itu harus siang hari toh? Pertanyaannya. Apakah langitnya harus deep blue? Pertanyaan di sana. Ya. Jadi kita memang ini ya. Kalau di Indonesia ini karena kita di daerah tropis ya. Di daerah tropis. Jadi terlalu cerah atau tidak. Yang penting gambarnya menarik. Ya, kalau kita mengatakan itu cerah, ya berarti menarik. Message-nya nyampe. Pagi yang cerah. That's it. Ya, itu namanya storytelling ya. Oke, itu saya bahas nanti. Jadi kita karena di daerah tropis, kita ini selalu berusaha ini ya, mendapatkan langit yang deep blue. Sebenarnya di buku-buku di buku-buku arsitektural kan suka ya, yang di daerah Yunani itu ya, biasanya di daerah Greek, dia bangunannya putih, ya kan? Persis kayak punyanya Koma tadi, bangunannya dindingnya putih, kemudian langitnya deep blue seperti itu, ya.
Nah, seperti begitu. Jadi, ya kalau Christian memang suka langitnya putih, saya sempat lihat renderan kamu yang langitnya putih semua. Nah, jadi deep blue is okay, ya. Tapi kalau kamu gunakan itu terlalu sering, akhirnya apa? What happen? Jadi bisa dikatakan tiap hari makan KFC, tiap hari makan pecel. Apa yang spesial dari itu? Nggak ada kan? Yang pakai Redmi ini namanya siapa ya? Itu kalau pakai HP di pojok kiri, ya kamu klik di situ ada call via audio, itu kamu pilih. Nanti keluar suaranya. Jadi ya mau dikatakan boring ya boring. Mungkin Akto sudah bisa melihat ya. Kalau Akto kan memang saya lihat sangat suka mencermati renderan ya, seperti itu ya. Jadi once in a while it's okay. Tapi kalau semua porto kamu ada 20, semuanya 20-nya di blue semua, terus kemudian shadow-nya abu-abu semua, tidak ada birunya sama sekali. Pertanyaannya, kamu bisa ngerender mood yang lain enggak? Itu akan jadi pertanyaan bagi calon customer. Ini kok kayak daytime-nya dia kok siang semua ya? Ini jangan-jangan nggak bisa ini orang ini ngerender pagi. Ya, kita nggak pernah tahu cara berpikirnya orang. Ini bahaya. Jadi makanya portofolio itu harus sebisa mungkin bervariasi. Ya. Nah, dari renderan yang ini punyanya orang luar negeri. Kita bisa lihat. Panas, yes, tapi cerah. Dan yang terpenting, seger. Ya, seperti itu. Yang penting, fresh, seger. Kita bisa lihat segernya dari mana? Dari warna tanamannya, warna mataharinya, warna sky-nya. Ada pool, faktor air di situ. Ya kan? Jadi fresh banget. Jadi kita ini hanya dengan melihat gambarnya, kita bisa ngerasain nih, feel-nya. Oh, aku di daerah tropis misalkan, oh, aku di Bali nih. Nah, seperti itu. Itu yang kita mau kan? Ya ini namanya storytelling gitu. Jadi orang begitu ngelihat, langsung bisa mengira-ngira ini di mana gitu. Ya, oke, next image. Nah, kalau ini saya tahu banget karena saya kenal sama orangnya, ya yang bikin third aesthetic. Nah, kita bisa lihat lagi. Lihat moodnya. Ini daytime, ya. Ini daytime. Jadi daytime sekali lagi tidak melulu siang hari panas benderang, terang benderang, tidak. Jadi yang namanya daytime itu pokoknya di mana ada matahari yang masih agak terik. Jadi bukan sebelum sunset pokoknya, ya seperti itu. Ini bisa lihat kan, dari sini aja kita bisa lihat. Aduh, ini kan sekitar jam 9 pagi, ya kan? Kamu bisa lihat udaranya fresh banget ya. Kemudian mataharinya enak banget, anget seperti itu. Ya, Davin jangan terlalu pusing dengan post pro dulu ya. It's not just about post production, lebih ke arah storytelling. Jadi kalau kita storytelling itu cakupannya luas, baik dari renderan awal sampai ke post pro. Jadi di sini yang ingin saya jelaskan, lebih saya tekankan adalah storytellingnya. Ya, jadi kalau kamu terlalu pusing di post pro-nya, nanti kamu akan timpang belajar post pro-nya lebih banyak daripada renderannya, which is not good nantinya. Lama-lama kamu jadi mid painting artist, ya kan? Padahal semuanya harus balance kalau memang kita mau bikinnya super realistik lah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita tahunya ini jam 9 pagi dari mana? Mataharinya warnanya bukan orange, tapi kuning. Terus kemudian kita bisa lihat terangnya, highlight-nya yang di bagian dinding ini. Enak banget kan dia? Ya, highlight-nya enak. Jadi, mataharinya kesannya anget gitu loh. Ya, anget dan kamu bisa ngerasain
dari warna birunya yang di lantai, ya, itu kamu bisa ngerasain anginnya, kayak sejuknya, sejuk ya, breezingnya, kamu bisa ngerasain di kulit, seakan-akan seperti itu, cerah, ya. Nah, kemudian ini, ini siang, ya, siang kalau kita bisa lihat dari arah mataharinya. Nah, ini kenapa kok saya pilih? Memang terang banget ini, cerah. Tapi saya kepingin menunjukkan kalau siang itu tidak selalu harus deep blue kayaknya. Betul, memang tidak semua daerah bisa deep blue. Apalagi Indonesia ini kita tidak bisa mengeneralisasikan bahwa di Indonesia deep blue itu pasti terjadi atau enggak. Enggak bisa digeneralkan seperti itu. Karena apa? Kalau di Jakarta mau dapat deep blue, ya sekarang ini, ya kan, lagi lockdown, yes. Tapi kalau lagi daily, asapnya banyak kan, nggak mungkin, ya kan, seperti itu, ya, seperti itu, ya. Kalau misalkan kemudian kita misalkan kayak contoh ya, saya pernah lihat postingannya teman saya di Ruteng, itu clear sekali, sangat clear, Bali nggak ada apa-apanya, super clean, seperti itu, keren. Jadi bisa terjadi. Tapi balik lagi kita harus tahu lokasi, gitu, seperti itu. Tapi dan jangan lupa bahwa iklim ini muter. Ada musim panas, ada musim hujan kalau di sini, ya kan? Jadi kalau misalkan humidity-nya dari udara itu juga berbeda. Ya, jadi jangan digeneralkan semua, ya. Terus kemudian kenapa kok saya juga angkat image ini, karena kemarin si Mas Ipeng sempat mengatakan, saya kepingin semuanya terlihat terang. Nah, oke. Ini yang terjadi di saya dulu, beberapa tahun yang lalu. Pada saat klien saya mengatakan image kamu kurang terang, yang saya pikirkan adalah bagian shadow-nya yang kurang terang. Padahal tidak. Bukan seperti itu. Padahal sebenarnya cuma image saya kurang terang, dinaikkan brightness-nya di Photoshop, kelar, selesai. Sebetulnya kesalahpahamannya cuma di situ, ya. Jadi bukan, sekali lagi tolong masukkan ke alam bawah sadar bahwa kurang terang bukan berarti shadow-nya yang harus diangkat, ya. Jadi kalau sampai kliennya mengatakan gambarmu terlalu gelap, itu bisa jadi shadow-nya yang terlalu gelap. Ya, tapi kalau cuman kurang terang, then it's different, ya. Jadi saya pernah mengalami itu sampai akhirnya saya berusaha shadow-nya saya angkat terus, otomatis renderan saya jadi aneh. Sampai akhirnya kayak bukan style saya gitu loh. Baik lagi itu cuman salah interpretasi saya seperti itu. Jadi jangan salah. Kalau memang itu di daerah shadow, jangan takut, biarin, tapi tinggal dinaikin brightness-nya, kontrasnya aja. Selesai, ya. Nah, ini moodnya apa ini? Pagi lagi, ya kan? Kita bisa mungkin enggak pagi nih, menjelang sore mungkin ya. Karena warnanya agak orange sedikit, agak reddish. Ya, jadi Nah, betul kan, sore ya. Jadi kita semua agree kalau ini sore. Nah, kenapa kok kita bisa agree ini sore? Berarti gampangannya ngomong image ini berhasil menyampaikan pesannya. Inilah namanya storytelling. Nah, kemudian kenapa kok kita bisa mengatakan kok enak ya? Image ini kok nyaman ya? Kenapa? Kacanya. Coba lihat refleksi kacanya. Enak banget kan refleksi kacanya dia. Ya. Jadi jangan terlalu terpatok. Ini yang selalu saya lihat di grup-grup ya, sejak saya dulu mulai belajar render mulai dari tahun 2008, kalau si Evan kalau enggak salah 2007. Itu selalu mempertanyakan begini. Penting mana ya? Modeling
texturing, shader, sama lighting, sama post pro. Selalu dipertanyakan, mana yang lebih penting? Kalau menurut saya ini pertanyaan nggak penting. Kenapa? Saya boleh tanya lah. Saya punya pertanyaan yang jauh lebih bagus buat kalian. Kalau sampai kalian mempertanyakan itu. Lebih penting mana? Tangan sama kaki Anda. Bisa jawab? Lebih penting mana? Tangan atau kaki? Nggak ada yang bisa jawab. Sama-sama penting. Ya. Jadi kenapa kok mengatakan sama-sama penting? Kaki punya fungsinya sendiri, tangan punya fungsinya sendiri. Betul enggak? Punya bagiannya masing-masing. Jadi kayak modeling itu punya bagiannya masing-masing. Ya, modeling itu kalau kamu mendetail modelingmu semakin detail, otomatis faktor realismemu naik 1 poin. Lightingmu tepat, naik lagi 1 poin. Warnanya tepat, naik lagi 1 poin. Shadermu tepat, naik lagi 1 poin. Itulah yang baru dinamakan Gods in the detail. Ya, jadi bukan misalkan contoh image ini ya, tahu-tahu nanti jalannya yang didetail luar biasa. Kalau jalannya tok yang didetail luar biasa, apa yang terjadi? Kok aneh ya? Jalannya doang yang detail, lainnya nggak detail. Ya, karena apa? Timpang. Detailnya cuma di satu tempat. Padahal detail itu harusnya sedikit di sini, sedikit di sana, sedikit di sini, sedikit di sini. Seperti itu. Ya. Itu yang penting. Ya, seperti itu. Jadi kita harus make sure detailnya semua dapat. Ya. Sedikit di sini, sedikit di sana. Itu harus. Nah, bahayanya pada saat dari tahun 2008 saya belajar, karena banyak sekali yang menanyakan bahwa mana yang lebih penting, karena itu sebetulnya pertanyaan orang males. Ya kan? Akhirnya apa? Wis nggak usah pakai modeling yang aneh-aneh, wis pokoknya aku comot, yang penting lightingnya keren. Oh no, modelnya bosok ya, lightingnya bagus, ya tetap bosok. Selalu ada orang ngomong, gambarmu bagus, tapi modelnya jelek. Nah, itu kan selalu. Namanya gambar bagus. Nggak boleh ada tapi. Image yang saya show ini, nggak ada tapi. It's good. That's it. Ya, kalau sampai ada yang ngomong, oh ini ada yang jelek. Ya, berarti yang ngelihat orang 3D, bukan pembeli apartemennya. That's it. Ya kan? Kenyataannya yang lihat image seperti ini siapa sih? Bukan anak 3D kan? Orang yang mau beli unit kan? Seperti itu. Nah, ini daytime. Bukan owner. Owner kan yang punya proyeknya. Yang ngelihat kan yang mau beli bangunan yang dijual sama ownernya. Betul nggak? Karena kan kalau misalkan sekarang gini. Ini Rahmat Nur Hadi aja. Mas Rahmat kalau misalkan punya apartemen, ya, apartemen total bangunan apartemen tingginya 20 lantai, total ada 1000 kamar misalkan, ya ngawur aja lah. Kira-kira sebagai owner, Mas Rahmat maunya apa? Apa peduli setan dengan renderannya? Kalau saya jawab ya, enggak. Yang Anda mau tahu lakunya secepat mungkin, duitnya balik. Betul enggak? Itu kalau owner. So, kita harus bisa lihat dari sisinya kliennya kita, jangan dilihat dari kitanya gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi harus selalu bisa melihat dari sisinya yang ngelihat. Sekali lagi kita ini bikin 3D bukan untuk kita. Ya. Kita bikin 3D ini untuk bantu kliennya kita doing marketing. Ya, jadi kita harus bisa ngelihat dari sisi pembeli, bukan pembelinya kita, tapi pembelinya kita, seperti itu ya. Nah, baik lagi ini kita bicara daytime ya, daytime ini morning, ya.
Oh enggak, bukan morning, sorry. Ini sore. Tapi balik lagi, enggak harus siang, ya. Daytime is nice, ya. Terus terang, kalau kalian tanya apakah 2G sering render yang daytime seperti kayak punyanya Koma atau yang tadi saya perlihatkan, bisa dikatakan jarang sekali. Karena apa? Bagi kita kurang inviting, ya. Sekali lagi, kurang inviting bukan mengatakan gambarnya kurang bagus. Jangan disamakan, ya. Ini beda. Kebanyakan orang-orang di Indo ini kan suka ambigu, ya. Jadi seperti itu. Jadi daytime itu bisa dikatakan gampang, easy, dan pasti bagus. Karena apa? Shadow sama highlight-nya sama midtone-nya terdefinisi dengan baik. So, very easy, gampang. Dan selalu menarik. Ya kan? Kerjanya bisa cepat. Tapi, sekali lagi, kurang inviting. Kita mau bikin image yang inviting supaya kliennya kita, orang yang mau beli apartemennya itu misalkan ya, atau unitnya, atau office-nya, itu langsung dia lagi jalan, karena kebanyakan ngelihatnya di pameran mungkin ya, dia jalan, loh apa ini kok menarik gambarnya, dia singgah ke pameran itu. Itu gunanya, ya. Seperti itu. Redmi ini nama aslinya siapa ya? Lukman. Oke. Render Night itu gampang sebetulnya. Rendering is fun, ya. Seperti itu. Nah, ini moodnya juga dapat kan? Ini early morning, ya. Jadi nggak harus siang tuh harus panas, pagi harus panas gitu ya. Seperti itu. Lupa bawa air saya. Saya di kantor di garasi. Bisa lihat ini. Bisa lihat belakang saya ini. Ini pintu garasi, rolling door. Ya, oke. So, ini yang daytime, ya. Saya lanjut ke e-bank mana sih? Belum masuk ke e-bank. Jangan-jangan lupa dia. Hadir. Nah, mumpung sekarang kita udah mulai masuk yang evening ya. Ya, seperti yang punyanya e-bank. So, kita lihat ini. Nah, sengaja saya cari yang ini kenapa? Karena punyanya e-bank mau memperlihatkan sun-nya. Ya. Yes, cakep. Saya enggak tahu ini punyanya siapa, mungkin punyanya Nguyen, ya boleh. Jadi masih ingat saya kurang lebih 3 tahun yang lalu bercandaannya kalau mau renderannya auto keren langsung ganti nama di FB-nya Nguyen something, ya. Langsung keren renderannya. Seperti itu. Oh, kesannya marga saya Nguyen juga loh, kan gitu kan. Ya, so ini sunset. Keren. Ya. Jadi bisa lihat shadow-nya kena. Ya, shadow-nya kena. Gelap loh. Shadow-nya spot on. Mau dibilang gelap, ya kena vignette. Ya kan kita bisa lihat ya di daerah sini memang sengaja di vignette. Ya kan? Supaya dia fokusnya ke sun-nya sama refleksi airnya. Tapi coba lihat yang daerah sini yang nggak kena vignette. Still good. Ya kan? It is what it is. Jangan terlalu berusaha diangkat sampai gimana. Ya. Sekali lagi, kurang terang bukan berarti shadow-nya yang harus diangkat. Bisa jadi memang image kita tinggal ditambahin brightness. Selesai. Seperti itu. Ya. Ini sunset juga. Ya. Terang kok. Gelap? Enggak. Ya kan? Kalau misalkan shadow-nya mau diangkat, waduh ini kok banyak yang gelap. Ya bukan lagi sore berarti. Bukan lagi sunset. Ya siang hari berarti kan. Blue hour, kalau kita bicara blue hour, langitnya nggak ada merahnya sama sekali. Benar-benar di blue kalau blue hour. Ya, jadi
Nah ini blue hour, dusk, ini sama sunset, kebanyakan ambigu, ya, seperti itu, ya. Dusk ini kurang lebih mirip sama dusk. Dusk itu kurang lebih sama dengan apa? Ada sunsetnya atau sunset macam-macam. Kalau di Indonesia ya, kalau saya di Bali, sunset itu dari jam 5, kalau di Jawa jam 4. Jam 5 itu udah mulai turun dia. Itu masih cerah, ya kan? Jam 6 itu udah dia mataharinya mendekati ke horizon. Mataharinya udah lemah dia. Tapi masih ada tembakannya. Ya. Jadi kalau masih ingat renderan saya yang Bali Villa, itu sunset di mana mataharinya hampir mendekati horizon. Jadi GI-nya sangat berperan banyak, di mana sun-nya tipis, tapi tetap ada sun-nya. Nah, itu yang interesting. Sebentar. Saya buka dulu. Udah ada ya? Duh, kok enggak ada ya? Belum masuk ya, Van? Udah ada nih. Bentar ya. Kok ketemu ya? Aku nggak nemu tadi. Nah ini yang punyanya kita. Ya. Jadi, nah ini kita bisa lihat ya. Sun-nya nggak panas. Tapi kelihatan. Jadi enak gitu dilihat. Nah kalau ini memang sun-nya habis. Jadi memang kalau mau dilihat balik lagi ya. Image ini nyambung. Ada ceritanya beberapa image ini. Jadi sun-nya ini masih sunset-nya mataharinya agak di atas dia. Ya. Jadi sun-nya udah merah banget ini. Ya, menjelang petang, betul. Ya. Kemudian ini sebetulnya kurang lebih sama ya. Cuman agak turun dikit, cuman memang lebih ke arah apa? Bird eye. Cuman yang terakhir ini sama sekali hampir tidak ada sun-nya. Ya, sun-nya tipis sekali. Seperti itu. Jadi harus ada ceritanya. Well, anyway, image yang ke ini kita dapat Award of Excellences di ASAI. Kalau tahu ASAI. Seperti itu. Yes. Jadi makanya kalau kita lihat di mana ini, di Instagram ada yang namanya karusel. Karusel itu kalau mau sebetulnya idenya dari karusel kalau kita bikin Facebook Ads atau IG ya, di IG itu kan bisa sekali pasang upload itu langsung berapa? Kurang lebih 10 ya. Itu sebetulnya adalah kalau untuk gambar, itu kalau kita bisa bikin itu bersambung, itu keren banget. Nah, seperti itu. Ya. Nah, oke, back to reference. Nah, ini ya. Mataharinya habis ini sudah. Hampiran. Karena bisa jadi juga ketutupan sama awan. Ini menarik juga sunset, ya. Dusk, ya. Seperti itu. Ini lagi, wow. Amazing. Ya. Ini sun-nya masih agak tinggi. Ya, kalau di Indonesia mungkin sekitar jam 4-an, jam 4:30, jam 5, seperti itu. Ya, amazing sekali. Jadi GI-nya tidak terlalu biru, tapi cian. Tapi kita bisa melihat dari ciannya dia lebih dominan daripada orange-nya, itu membuat
kesannya seger. Tempat ini clear, clean, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi mesti ngerti, jangan cuma ngelihat, oh GI-nya cian, sun-nya orange, segini. No, jangan. Karena kalau kalian mikirnya seperti itu, kalian nggak bisa mikir nanti sun-nya masuk, lah ini semuanya kayu. Loh kok jadinya punyaku orange? Seperti itu. Padahal di referensinya biru. Nah, balik lagi. Kalau kita bicara bouncing, ya jelas harusnya orange. Tapi balik lagi, pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Otomatis itu akan, kalau kamu udah tahu pesannya apa yang ingin kamu sampaikan, dengan dari storytellingnya, otomatis kalian akan melakukan color correction nantinya di post production, atau kalian langsung atur dari white balance-nya, ya, pada waktu ngerender. Di Blender ada white balance kan? Pasti ada ya. Terus kemudian ini, ya, ini juga menarik kan? Ini malah shadow semua ini. Oh manual ya, di Blender manual. Well, it's okay. Malah sebetulnya kalau nggak ada white balance lebih keren sih. Kalau dulu di V-Ray kan kita pakai netral ya, white balance-nya. Malah netral. Kalau netral lebih gampang. Sisanya nanti di Photoshop, ya kan? Di Photoshop nanti color correction kita bisa pakai curve, ya. Mau pakai foto filter atau apa. Mungkin nanti saya bisa praktekin sedikit. Oh, di tutorial interior itu kan sudah saya kasih ya kalau tidak salah ya, ke color correction pakai curve. Ya, seperti itu. Oke, referensinya ini yang referensi renderan udah, kita kembali ke foto reference. Yang ini foto, ya, seperti itu. Aku ngomong ada ini white balance-nya di Blender. Nah, kamu kan SketchUp sama V-Ray. Oke. Nah, ini reference image dari foto. Jadi bukan lagi bukan lagi renderan. Kenapa kok saya memang bahas yang foto sekarang ya? Karena kita tidak mau terlalu tidak mau terlalu terpatok dengan renderan. Kita juga harus mengerti apa yang bisa kita dapat dari foto, ya, seperti itu. Nah, bagi yang mengerti kamera, ini adalah teknik yang namanya HDR, ya, High Dynamic Range Image. Jadi di mana kita bisa kontrol semuanya, highlight-nya, shadow-nya, mid-tone-nya kita mainin. Jadi kesannya seperti seakan-akan mata melihat, seperti itu. Ya. Kalau kamu pakai HDR, yes, otomatis slow shutter-nya juga dapat. Ya. Jadi kalau kamu mau lihat punyanya teman ini Andre Akatsuki, itu dia banyak pakai HDR. Nah, saya sempat belajar juga foto pakai HDR di mana ada airnya, dia kesannya seperti kayak milky banget itu airnya, keren. Ya. Kalau kita bicara HDR kan otomatis kita ngambilnya dari minus, exposure-nya minus sampai exposure-nya plus. Sebisa mungkin range-nya sebesar mungkin, ya. Jadi dari minus 3 sampai plus 3, totalnya adalah 9 dynamic range. Seperti itu. Nah, itu pun masih belum bisa mendekati mata manusia yang total 27 stop. Sebentar. Ada yang raise hand. Siapa yang raise hand? Kalau lagi sharing screen saya agak susah sih anunya. Diketik aja kalau ada yang mau tanya, ya. So, kita bisa lihat di bagian sini harusnya kan gelap ya, tapi masih acceptable kan, kayak gitu. Ini lagi HDR juga, ya. Ini kalau nggak HDR nggak bisa ini. Kalau kita mau bicara long exposure, slow shutter, ya kan, untuk dapetin kapalnya, langitnya putih pasti sudah. Seperti itu, ya. Jadi ini HDR. Nah, ini HDR sedikit HDR. Atau kalau enggak, mungkin dia berani ngangkat di ininya, di shadow-nya diangkat.
Cara render menghasilkan image HDR gimana? Renderanmu itu sudah HDR. Apapun yang kamu produksi itu HDR. Nah, ini view siang. Menarik kan? Ya, daytime, daylight. Ya, kita enggak bahas software dulu ya. Jadi, kalau enggak nanti kemana-mana nih topiknya. Jadi, apa? Sekali lagi, daytime ini menarik kan? Seger kan ini? Ini Bali, ini Rock Bar Ayana, ya, seperti itu. Terus kemudian ini juga, ini Rock Bar juga. Interesting, ya kan? Malah ini kan mirip sama punyanya ini Dennis ya. Jadi shadow-nya yang daerah sini gelap sekali ini, ya. Seperti itu. Nah, ini HDR juga dari image yang sama tadi. Rock Bar. Ya. Seperti itu. Menarik kan? Siang not so hot, interesting, inviting. Ya. Ini juga. Ya. So, ini. Jadi jangan terlalu takut dengan areal gelap. Seperti itu. Ya. Nah, ini. Bisa lihat yang di bagian kapal yang sebelah sini masih cukup terang dia, padahal sun-nya di sini. Ya. Ini. Ayo, siapa yang mau bikin kayak gini? Keren kan? Keren banget loh ini. Ya, ini yang kurang lebih blue hour. Akto kalau mau bikin kayak gini, ini blue hour. Keren banget nih.